Oke, itu tadi tentang materi alkana dan tata nama alkana. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang alkana dan tata nama alkana. Simak video ini sampai akhir ya. Oke, senyawa pertama yang akan kita bahas di sini adalah senyawa alkana ya. Dimana alkana merupakan senyawa alisiklik tak jenuh. Alkana adalah senyawa dengan rumus CnH2n plus 2. Jadi nanti tidak usah bingung, N-nya ini bisa kita ganti dengan bilangan bulat. Misalkan saya tuliskan di sini, misal N-nya sama dengan 2, berarti C-nya itu 2, H-nya berarti 2 kali 2 berarti 4 ditambah 2 jadi 6. Jadi C2H6. Seperti itu. Nah, senyawa alkana ini nanti akan punya ciri khasnya adalah dalam namanya dia akan berakhiran ana. Nah, untuk contoh beberapa senyawa alkana, nanti akan tergantung dari jumlah C-nya. Nanti saya buatkan berurutan ini ya, berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah atau berdasarkan rumus. Yang pertama ada CH4, kemudian C2H6, kemudian C3H8, C4H10, C5H12. Oke, sampai sini dulu kita kasih nama. Ini namanya metana, etana, propana, butana, dan pentana. Kemudian C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22. Oke, kita kasih nama. Ini adalah heksana, ini heptana, ini oktana, ini nonana, dan ini dekana. Urutan senyawa-senyawa ini nanti kita akan sebut sebagai deret homolog alkana. Dari sini kita lihat kalau semua nama senyawa ini dia berakhiran ana, maka itu akan menunjukkan kalau di dalam senyawa ini nanti hanya ada ikatan tunggal ya. Ikatan tunggal itu berarti ikatan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas alkil. Di mana untuk pengertiannya alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau kita tahu rumus alkana itu adalah CnH2n plus 2 seperti ini ya, maka untuk rumus alkil itu adalah CnH2n plus 1 seperti ini. Jadi jangan tertukar antara rumus alkil dan rumus alkana. Dalam struktur kimia nanti alkil dia itu akan berfungsi sebagai cabang ya, sebagai cabang dalam
rumus struktur. Dari namanya alkil gitu ya, maka dia nanti senyawanya akan berakhiran il. Maka nanti untuk alkil yang sering muncul, yang pertama itu adalah CH3. Kalau alkana itu kan CH4, ini CH3. Kalau alkana namanya metana, maka ini namanya adalah metil, ditambahi akhiran il. Untuk yang kedua yaitu ada C2H5. C2H5 di sini penguraiannya adalah CH2 CH3, dan ini nanti yang akan berikatannya ya. Dan ini namanya adalah etil. Untuk yang ketiga yaitu C3H7. C3H7 dia punya dua bentuk, yaitu ini yang pertama CH2 CH3, ini namanya adalah propil, dan bentuk yang kedua yaitu CH3 seperti ini namanya adalah isopropil. Untuk yang keempat itu ada C4H9. C4H9 ini nanti dia akan punya 4 bentuk ya. Bentuk yang pertama itu CH2 CH3, namanya adalah butil. Untuk bentuk yang kedua yaitu CH2 CH3. Oke, maaf di sini bukan CH2 tapi CH ya. Dan di sini CH3. Nanti akan ada cabang di C yang pertama, ini namanya adalah sekunder butil. Untuk yang ketiga nanti ini CH2 CH3, ada cabang di C yang kedua, di sini ada CH3 lagi ya. Maka ini namanya adalah isobutil. Dan yang terakhir nanti bentuknya akan seperti ini, CH3 dan CH3, maka ini namanya adalah tersier butil. Oke, selanjutnya kita akan ke tata nama senyawa alkana. Nanti akan ada dua cara untuk penamaan senyawa alkana. Yang A yaitu untuk rantai lurus tidak bercabang. Untuk rantai lurus tidak bercabang, maka namanya diawali dengan normal atau disingkat dengan N. Kalau C-nya 2 berarti N etana, C-nya 3 berarti N propana. Untuk yang kedua yaitu nanti ada aturan untuk rantai bercabang. Aturannya seperti apa? Aturannya adalah yang pertama, nanti kalian tentukan dulu mana yang merupakan rantai yang terpanjang. Kemudian yang kedua, jika nanti kalian menemukan alkil di luar rantai utama atau rantai terpanjang, maka dia posisinya sebagai cabang. Untuk yang ketiga yaitu nanti lakukan penomoran. Dari mana? Tentu saja harus dari ujung. Ujung yang mana yang diberi nomor paling awal? Jawabannya adalah ujung yang terdekat ke cabang. Yang keempat,
Nanti untuk penamaannya gunakan aturan atau urutan. Pertama, nomor cabang ditambah dengan nama cabang, dan terakhir tuliskan rantai utamanya. Jadi ingat ketika nanti melakukan penamaan senyawa alkana, jangan salah urut. Tapi nanti ingat ada aturan tambahan. Aturan tambahannya apa? Jika ada cabang yang sama dan ternyata dia jumlahnya lebih dari 1, maka harus ditambah dengan awalan jumlah. Jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah cabang. Kalau 2 berarti di, 3 berarti tri, 4 berarti tetra, 5 berarti penta, dan seterusnya. Dan aturan tambahan yang kedua yaitu jika ada cabang yang berbeda, maka harus disusun sesuai dengan abjad atau sesuai dengan alfabet. Yang ketiga, ingat kalau nanti dalam penulisannya untuk memisahkan angka, maka gunakan koma, misalkan 2,3 seperti itu. Dan kalau untuk memisahkan angka dan huruf, maka gunakan strip atau seperti ini. Kalau ini koma. Oke, saya punya contoh soal. Ya, 2 buah di sini. Tuliskan nama Yupek dari yang A CH3, CH2, CH2, CH3, dan yang B CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Untuk yang A, untuk yang A kita pastikan dulu ini ternyata rantainya adalah lurus dan tidak bercabang. Kalau seperti itu hitung saja ada berapa jumlah C. 1, 2, 3, 4. Tadi kalau C-nya 4 di deret alkana, sudah ya, kalian tentu saja sudah paham. Di video sebelumnya sudah ada kalau 4 itu adalah butana. Maka karena ini seperti ini, boleh penomorannya bebas ya. 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah N butana. Kalau untuk yang B ya, untuk yang B ini agak sedikit berbeda karena ini adalah rantainya adalah rantai bercabang. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu rantai utamanya. Oke, rantai utama berarti yang terpanjang. Kebetulan saja ini lurus. Kalau misalkan nanti nggak lurus, kalian lakukan hitung secara manual. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama saja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pilih yang terpanjang saja. Dan alki di luar rantai utama, maka dia adalah cabang yang mana? Yang tidak dilewati sebagai rantai utama. Ini sengaja saya buletin ya, biar tahu kalau dia itu fungsinya sebagai cabang. Yang ketiga, lakukan penomoran. Penomorannya dari mana? Lihat. Kita cek ada ujung kiri dan ada ujung kanan. Kalau dari ujung kiri, cabangnya letaknya di nomor berapa sih? 1, 2, 3. Oke, di nomor 3. Kalau dari sebelah kanan, 1, 2. Dari nomor 2. Maka tentu saja kalau seperti ini, nanti penomoran lakukan dari sebelah kanan yang ujung terdekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tinggal kita namain saja. Cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 4. Karena cabangnya sama-sama CH3 atau sama-sama metil, dan kalau jumlahnya ada 2, maka dia ditambah awalan jumlah yaitu dimetil. Tulis dulu nomor cabang. Tadi ya aturannya ya. 2,4. Nah, artinya cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 4. Strip
dimetil, artinya cabangnya metil. Metilnya ada 2. Dan rantai utamanya ada berapa? Ada 6. 6 itu adalah heks, tambah akhiran ana, berarti heksana. Maka nama dari senyawa ini adalah 2,4 dimetil heksana. Oke, itu tadi tentang materi alkana dan tata nama alkana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.